Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kali ini kita membaca kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Imam Abi Lais As-Samarqandi yang wafat pada tahun 375 Hijriah di dalam bab tentang taubat. Di dalam kitab ini Imam Abi Lais As-Samarqandi menceritakan tentang kisah taubatnya seorang sahabat yang bernama Wahsy, seorang sahabat yang sangat terkenal yang di masa jahiliyah sebelum memeluk agama Islam, Sayyidina Wahsy termasuk orang yang memusuhi agama, dan akibat permusuhannya terhadap agama Islam itu ia telah berhasil membunuh seorang sahabat yang mulia sekaligus paman daripada baginda Nabi SAW, yakni Sayyidina Hamzah. Di dalam Tarikhul Islam wa Hadratul Islamiyah yang ditulis oleh seorang ulama besar di Al-Azhar Asy-Syarif, bahwa dikisahkan Wahsy ini adalah seorang budak yang oleh tuannya diberikan syarat untuk diberikan kebebasan, yakni diberikan sebuah tugas untuk mengintai dan membunuh seorang sahabat daripada Nabi SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Singkat cerita, di dalam pertempuran yang kita kenal pada peperangan Uhud, misi yang ditugaskan pada Sayyidina Wahsy, yakni membunuh seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib, telah ia jalankan dengan sempurna. Bahkan di dalam sejarah dituliskan bahwa ketika Sayyidina Hamzah telah diketahui gugur sebagai syahid di tangan seorang budak yang bernama Wahsy, maka pada saat itu Hindun yang menjadi istri daripada Abi Sufyan, sebelum Hindun ini masuk Islam, maka ia telah memerintahkan Wahsy untuk mengintai dan membunuh Hamzah. Dan pada saat itu juga setelah informasi sampai ke telinganya bahwasanya Wahsy telah berhasil membunuh Hamzah, maka Wahsy mencari jasad daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Setelah jasad daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ditemukan oleh Hindun, maka Hindun membelah dada daripada Sayyidina Hamzah, kemudian mengunyah jantungnya. Suatu tragedi yang sangat mengenaskan terjadi pada seorang sahabat mulia sekaligus paman daripada baginda Nabi SAW di dalam memperjuangkan agama Islam. Tetapi di akhir-akhir hayat daripada baginda Nabi SAW, Sayyidina Wahsy ingin menyatakan taubat dan ingin masuk ke dalam agama Islam. Tetapi sebelum Wahsy masuk ke dalam agama Islam, beliau menuliskan surat kepada baginda Nabi SAW mengeluhkan tentang keluhan yang ada di dalam jiwanya. Karena bagaimanapun keburukan akhlak dan tabiat daripada orang-orang Arab pada saat itu, mereka diberikan kelebihan yakni mengetahui bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, sehingga meskipun belum masuk ke dalam agama Islam, tetapi sudah bisa dan pandai membaca Al-Quran, juga paham terhadap isinya. Ketika Sayyidina Wahsy ingin masuk ke dalam agama Islam, maka terganjallah keinginannya itu karena ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Karena sebelum masuk ke dalam agama Islam, Sayyidina Wahsy telah membaca ayat Al-Quran
yang dituliskan oleh Imam Abi Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Qala al-faqih, berkata Imam al-faqih Abi Lais dengan sanad yang bersambung bahwasanya anna Wahsyian qatala Hamzah, bahwasanya seseorang yang bernama Wahsy, yakni orang yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, kataba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutarakan keinginannya untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi beliau merasa ragu apakah keislamannya itu bisa menghapuskan dosa-dosanya, sebab di dalam Al-Qur'an ia telah membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang diterima taubatnya itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyembah sesuatu selain daripada Allah, juga orang yang tidak pernah membunuh manusia lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, dan juga orang yang tidak pernah melakukan dosa, yakni dosa perzinahan. Sedangkan Sayyidina Wahsy ini merasa keseluruhan daripada dosa-dosa itu telah ia lakukan pada saat ia di zaman jahiliyah. Maka ini mengganjal di dalam hatinya sehingga ia ragu apakah dirinya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia telah masuk ke dalam agama Islam. Maka dengan keraguannya itu ia menulis surat kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutarakan apa yang mengganjal di dalam hatinya. Sungguh perasaan gundah yang dirasakan oleh Sayyidina Wahsy ini sampai kepada telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang menjadi pertanyaan daripada Sayyidina Wahsy. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluh kesah yang ada di dalam hati seorang Wahsy, maka oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat selanjutnya, yakni ayat yang berbunyi illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beriman kemudian melaksanakan amal yang soleh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukan-keburukan mereka di masa lalu itu dengan kebaikan, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka surat ayat yang telah Allah turunkan ini kemudian Rasulullah SAW kirimkan kepada Wahsy. Lalu Wahsy membaca balasan daripada Rasulullah. Kemudian Wahsy ini masih ragu di dalam hatinya, karena di dalam ayat yang kedua yang turun sebagai jawaban terhadap pertanyaan Wahsy ini masih memiliki syarat bahwa seseorang yang diterima taubatnya itu adalah mereka yang melaksanakan amal yang soleh. Sedangkan kata Wahsy, aku tidak tahu apakah aku ini termasuk orang yang ditakdirkan akan berbuat baik dan beramal soleh pada saat aku telah masuk ke dalam agama Islam nanti. Lalu dengan pertanyaan berikutnya daripada Wahsy ini, Allah kemudian menurunkan ayat selanjutnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni semua dosa selain daripada itu. Maka jawaban dari Rasulullah dikirimkan kembali kepada Wahsy. Lalu Wahsy menjawabnya, dan masih ada keraguan di dalam hati Wahsy, karena di dalam ayat ini Allah masih mensyaratkan bahwa orang yang diterima taubatnya itu adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menjawab kembali keresahan hati daripada Sayyidina Wahsy dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dalam ayat yang terakhir ini yang dikirimkan oleh Rasulullah kepada Wahsy, ayat ini berarti, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, janganlah mereka berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sesungguhnya Allah dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ayat yang terakhir ini dikirimkan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Wahsy, lalu tenanglah Wahsy, merasa legalah apa yang menjadi ganjalan di dalam jiwanya untuk masuk ke dalam agama Islam. Setelah mendengarkan ayat ini, Sayyidina Wahsy merasa yakin bahwa betapapun besar dosa-dosa yang pernah ia lakukan di masa lalu, ketika ia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, dengan taubatan nasuha, maka Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya bahwa apapun dosa yang pernah diperbuat oleh manusia, asalkan ia kembali kepada Allah dengan sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan ketaatan setelah itu, maka dia akan menjumpai Allah itu adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah keyakinan itu mantap di dalam hati daripada Wahsy, maka dikatakan faqadamal madinata wa aslama. Lalu ia, Sayyidina Wahsy, mendatangi kota Madinah, menjumpai Nabi SAW, lalu menyatakan keislamannya. Dan dengan keislaman daripada Wahsy ini, beliau setelah masuk ke dalam agama Islam, dia telah membuktikan bahwa dahulu ketika zaman jahiliyah, ia telah membunuh seorang sahabat yang paling mulia di dalam Islam, tapi setelah dia masuk ke dalam Islam, ia menebusnya dengan membunuh seseorang yang menjadi musuh terbesar Islam pada saat itu, yakni Musailamah Al-Kadzab, yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga Sayyidina Wahsy sebelum masuk ke dalam agama Islam membunuh sahabat Nabi yang mulia, kemudian setelah masuk ke dalam agama Islam, ia tebus kesalahannya itu dengan membunuh musuh Islam yang paling besar pada zamannya, yakni Musailamah Al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hikmah daripada kisah yang dituliskan oleh Imam Abi Lais ini bisa kita jadikan sebagai pelajaran bahwa betapapun buruk daripada masa lalu seseorang, asalkan ia kembali kepada Allah, istiqomah bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang mulia ini kita gunakan sebagai waktu terbaik bagi kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati dan memberkahi umur kita, dan akhirnya kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.